Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adistila Rasati. Saudara, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, saudara. Dengan kedalaman gempa berpusat di Nagekeo dengan kedalaman 10 km, saudara. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual di mana dampak terjadinya gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana jalur transportasi terputus karena terdampak dari gempa, saudara. Dan hingga saat ini, informasi terbaru yang kami dapatkan dari BMKG bahwa peringatan dini tsunami sudah dicabut. Dari informasi yang juga kami dapatkan, 2 orang meninggal dunia, saudara, sementara 1 lainnya luka-luka. Kami imbau kepada warga Nusa Tenggara Timur untuk tetap berada di luar ruangan, menghindari bergedung bertingkat, saudara, dan juga pantai meskipun peringatan dini tsunami telah dicabut, saudara. Kita akan tanyakan kepada asisten 2 Setda Nagekeo Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Elias Tae di Nagekeo Nusa Tenggara Timur terkait dengan dampak gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Setda. Pak Elias, selamat pagi Pak Elias. Selamat pagi Ibu Aditya, selamat pagi, salam sejahtera. Iya, Pak Elias, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya juga di lokasi tempat Anda Bapak di Nagekeo. Pak Elias, bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi warga Nagekeo saat ini pasca gempa? Ya, baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat. Yang pertama kami terima kasih ada keprihatinan dari media terhadap kondisi yang terjadi di Nagekeo pagi hari tadi. Yaitu pertama, peristiwa gempa itu terjadi kurang lebih hampir jam 6 pagi. Rata-rata jam 6 pagi warga masyarakat mulai bangun pagi dan ada bagian juga yang masih tidur. Pada saat terjadi gempa, kepanikan terjadi di mana-mana dan sebagian masyarakat dia lari keluar rumah dan banyak rumah-rumah yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Memang kondisi kepanikan itu membuat warga berlarian ke pinggir jalan dan juga mulai lari ke daerah-daerah terbuka seperti di lapangan. Dan saat ini saya ada di satu tempat ketinggian, yaitu di sekitar kompleks gereja dan ketinggian lumayan sekitar di atas sekitar 30 meter di atas permukaan laut, sehingga kami kota Kabupaten Nagekeo itu kan daerah pantai. Nggak begitu berita bahwa ini gempa dan orang ada kepanikan, semua lari ke daerah perbukitan. Dan ada banyak kelompok warga masyarakat yang berlarian dan ada yang juga sudah rasa nyaman dan ada juga yang masih di rumah-rumah teristimewa, mereka yang punya orang tua lansia, ada yang sakit, sehingga itu mereka evakuasi baik yang dibantu oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dengan kendaraan yang dimiliki masyarakat. Di samping itu juga banyak masyarakat juga dengan posisi waktu pagi, semua aktivitas tentu bersiap untuk ke tempat kerja, ke sawah atau ke kantor, semuanya tidak dilaksanakan karena orang mencari posisi-posisi yang nyaman. Dan sampai ini warga sudah mulai berangsur-angsur mulai kembali ke rumah dari tempat-tempat pengungsian tadi, pengungsian sementara di tempat tinggi, mereka mulai masuk kembali ke rumah-rumah, tetapi ada perasaan cemas dan rata-rata mereka duduk di halaman rumah. Ya, halaman rumah, dan 1-2 keluarga ambil makanan yang tersedia di dalam rumah dan mereka mulai ambil posisi mereka berteduh di halaman-halaman rumah. Tapi itu untuk kami pemerintah, tadi pagi saya melakukan pemantauan di setiap titik-titik yang berpotensi katakanlah ada gedung bertingkat, dan memang dilihat ada beberapa gedung toko pertokoan juga rusak, umumnya daerah-daerah tempat-tempat yang
daerah-daerah yang agak sedikit rawan terhadap kondisi gempa, yaitu bangunan-bangunan tinggi. Tapi semuanya syukur alhamdulillah yang lihat rusak itu hanya sebagian kecil yang bangunan tinggi, sedangkan kebanyakan itu bangunan rumah itu retak-retak. Ada yang pecah dan juga belum ada data atau kami belum verifikasi data berapa korban. Kami sedang berupaya untuk mengunjungi gedung-gedung yang tinggi itu untuk cek. Yang terakhir kami sedang bergerak menuju rumah sakit karena di rumah sakit itu ada beberapa pasien harus ditolong, teristimewa ibu melahirkan karena ada kondisi di mana harus disiapkan tenda. Kami dengan teman-teman dari BPBD kita mulai mempersiapkan ke lokasi tersebut. Oke. Di samping itu, sedangkan untuk kondisi saat ini sedang tenang, belum ada gempa susulan. Kami berharap semoga Tuhan senantiasa memberkati untuk kita bisa nyaman supaya kita bisa kembali makan pagi di rumah masing-masing. Oke, kita harapkan tidak ada lagi gempa susulan agar warga yang sempat mengevakuasi diri ke wilayah terbuka dan juga perbukitan kembali ke rumah mereka masing-masing walaupun tetap waspada dan juga bersiaga. Verifikasi data terkait dengan bangunan yang rusak parah, rusak ringan dan juga rusak sedang masih terus didata, termasuk juga soal korban luka ataupun korban meninggal sampai saat ini datanya apakah masih diverifikasi, Bapak? Ya, terima kasih. Kami masih koordinasi karena sekarang jaringan Telkomsel agak macet sehingga kami berkomunikasi lewat media ini agak macet, telepon kadang-kadang putus, terus listrik juga sedang padam. Jadi ada kesulitan warga itu jaringan listrik dengan jaringan ini telekomunikasi ini. Oke. Nah, ketika kami berakses untuk cari data, tentu kami menggunakan media ini. Itu. Oke, jadi kami akan update lagi berarti untuk korban luka dan juga korban meninggal sampai saat ini masih terus didata begitu karena ada kendala ada kendala komunikasi, jaringan komunikasi yang terputus dan juga jaringan PLN listrik. Ya Bapak ya, jaringan listrik juga mati pasca gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Bapak, terkait dengan masyarakat yang sudah berangsur kembali ke rumah mereka dan rumah sakit juga, fasilitas rumah sakit pelayanan juga saat ini tengah dikondisikan begitu. Apakah ada wilayah yang dipusatkan menjadi posko pengungsian ataupun dapur darurat, Pak? Untuk sementara, yang pertama lokasi pengungsian. Pengungsian ini rata-rata pengungsian mandiri, di mana mereka cari posisi tempat-tempat yang tinggi. Ya, kebetulan kota Nagakeo ini, ibu kotanya rata, terus di pinggir kota itu rata-rata perbukitan. Jadi warga masyarakat cenderung ke perbukitan. Mereka trauma dengan peristiwa 92 tsunami. Sehingga mereka cenderung ke perbukitan. Sedangkan warga masyarakat yang sudah mulai berangsur kembali ke rumah, mereka pada umumnya tidak masuk ke rumah. Mereka masih duduk di seputaran rumah. Di situ ada pohon, mereka berteduh sambil mereka ambil makanan, mereka ada yang mulai masak di luar rumah. Sedangkan untuk dapur umum, kami belum mulai, karena kami masih sementara koordinasi juga di beberapa titik. Kami melihat kalau memang penumpukan pengungsinya cukup tinggi, tentu pemerintah akan mengambil langkah untuk membuka dapur umum. Kira sementara demikian. Oke, jadi sampai saat ini masih terus diupayakan begitu ya untuk ada posko pengungsian dan juga dapur umum ya Bapak ya. Terkait dengan layanan fasilitas publik, salah satu yang menjadi sorotan adalah rumah sakit Bapak. Bagaimana pelayanan di rumah sakit? Apakah pasien juga sempat diungsikan ke parkiran atau ke wilayah yang terbuka dan bagaimana kondisi para pasien di sana saat ini? Dari update informasi Anda. Upayanya adalah ada pasien-pasien yang bisa kami evakuasi dengan kami akan membangun tenda di sekitar rumah sakit. Memang saya posisi sekarang belum sampai ke rumah sakit, saya masih koordinasi di salah satu titik kumpul dan kami beberapa pejabat kami mau menuju rumah sakit untuk memastikan tenda dari kantor bencana alam, beberapa tenda kita akan harus bangun segera karena berkaitan dengan pasien-pasien yang kami fokuskan. Kami sementara bergerak menuju ke lokasi rumah sakit.
Oke, tapi kemudian kalau dari pantauan mata Bapak, dan juga beberapa asisten yang lain, untuk di wilayah Nagekeo ini bangunan yang paling terdampak rusak parah mana saja Pak? Kalau dari kasat mata, pantauan mata Pak? Kalau pantauan saya yang terdampak kerusakan bangunan ini ada di wilayah kota. Kebetulan kota kami persis di garis pantai, yang kita lihat data BMG itu kurang lebih 27 km dari titik kota. Nah, di pusat gempa itu. Jadi epicentrum itu di sekitaran pinggir kota, sehingga bangunan lebih banyak di ibu kota. Ibu kota Nagekeo adalah Kota Mbai. Dan bangunan di Kota Mbai rata-rata bangunan tembok, dan ada sebagian yang sudah bangunan berantai 2. Dan itu yang sering saya pantau tadi pagi. Saya muter-muter jam, saya lihat ada beberapa bangunan yang memang rusak ringan, ada yang rusak berat. Rata-rata tuh pecah dan retak-retak. Ya, Ibu. Oke, tapi adakah rencana untuk memusatkan posko pengungsian di wilayah mana Bapak? Di gereja atau kemudian di pusat kota? Atau di lapangan? Yang pertama tentu pemusatan kami memilih tempat tinggi. Di tempat yang tinggi atau di daerah perbukitan. Kebetulan yang di tengah kota ada satu lokasi gereja, gereja Katolik, gereja Stella Maris, itu di tempat yang tinggi. Di sini gereja itu ada beberapa bangunan, dan bangunannya juga aman, bangunan gerejanya juga aman. Di situ juga ada MCK, sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas gereja yang ada. Terus yang kedua ada beberapa tempat tinggi bagian timur, nanti kami masih pantau. Di situ juga ada fasilitas gereja, sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas seperti MCK tadi. Oke, tentu kita berharap tidak ada gempa susulan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk juga teman-teman dari pemerintahan kabupaten maupun kota di Nusa Tenggara Timur, salah satunya di Nagekeo, untuk bisa melakukan penanganan secepat mungkin untuk warga yang terdampak, baik itu yang luka-luka, pendataan, termasuk juga posko pengungsian. Kita harapkan segera bisa dipusatkan, dan juga ada percepatan jaringan internet, jaringan komunikasi yang harus segera dipulihkan kembali, termasuk juga jaringan listrik yang juga harus dipulihkan kembali oleh PLN, supaya aktivitas warga bisa kembali normal pasca terjadinya gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Selamat bertugas kembali Bapak Elias, kami ucapkan salam kepada teman-teman di Nagekeo Pak, untuk bisa menerima musibah ini. Terima kasih Bapak Elias Tae, asisten 2 Setda Nagekeo Nusa Tenggara Timur, telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, seperti yang kita tahu, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur.